Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut masih meneliti temuan sea glider di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan benda yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan bukan drone laut. Sea glider yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan masih diteliti di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. Dari pemeriksaan sementara, sea glider ini memiliki panjang 225 cm dengan kerangka 2 sayap dan terdapat instrumen mirip kamera. Namun, tidak ada tulisan maupun penanda terkait negara pemilik atau pembuat benda ini. Benda ini tidak mampu melacak kapal perang maupun kapal selam Indonesia. Alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada. Sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusidrosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut. Penemuan drone beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Sebelumnya pada Maret 2019, drone milik Cina juga terjadi di perairan Bintan dan Januari 2020 di Jawa Timur. Kali ini di akhir tahun 2020, penemuan drone laut kembali terjadi di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa pihak mengingatkan pemerintah agar penemuan drone milik asing diwaspadai karena saat drone diluncurkan tentu memiliki tujuan tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan drone laut kembali terjadi di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Rekan saya, Stefani Patricia, akan menjelaskan spesifikasi temuan tersebut. Stefani. Baik, terima kasih Abraham. Ya pemirsa, inilah drone laut yang ditemukan oleh nelayan ketika sedang mencari ikan di kawasan Selayar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, drone laut ini memiliki panjang 225 cm atau 2,25 meter. Drone ini memiliki 3 sensor, tergantung misi maupun versi, kemudian ada 2 sayap pada alat yang ditemukan di perairan Selayar ini. Sementara di bagian belakang ini memiliki sirip ekor tunggal dengan antena ekor sepanjang 93 cm. Ya, kita ke informasi lain, saya kembalikan kepada rekan saya, Abraham, silakan. Ya, terima kasih Stefani atas penjelasan ditemukannya sea glider. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang ayah di Tanjung Balai, Sumatera Utara tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya. Perbuatan pelaku diketahui warga setelah mendengar teriakan korban. Bukannya menghabiskan masa tua bersama anak yang disayang, pria berusia 55 tahun ini terpaksa berurusan dengan Satreskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia ditangkap polisi setelah diadukan warga melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 5 tahun. Jeritan sang anak membuat aksi bejat pelaku terbongkar dan mengundang perhatian warga. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena sudah lama berpisah dengan istrinya. Sudah lama istri saya pergi, sudah lebih 6 tahun. Lebih 5 tahun istri saya pergi. Alasan Bapak mengapai itu apa, Pak? Tanpa sengaja gitu Pak, itu tidur di apa saya gitu kan Pak, tidur di perut saya, lepas tangannya. Pelaku kami amankan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung pelaku, di mana perbuatan tersebut sudah 3 kali dilakukan yang bersangkutan. Alasan yang bersangkutan selama ini telah berstatus duda. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa menghabiskan masa tuanya di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Untuk mengetahui selengkapnya informasi mengenai pelecehan anak oleh ayah kandungnya, sudah bergabung bersama kami AKP Rapi Pinakri, Kasatreskrim Polres Tanjung Balai. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rapi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Abraham. Ya, bisa dijelaskan kepada kami, di balik ini semua, apa sesungguhnya yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah kami amankan yang bersangkutan inisial Y, umur 55 tahun, di mana yang bersangkutan ini adalah seorang tersangka pelaku perbuatan cabul terhadap anak dari kandung tersangka. Oke. Bagaimana awalnya kepolisian mengungkap kasus ini? Berawal dari laporan dari masyarakat
tetangga dari tersangka melaporkan berdasarkan informasi dari kakak kandung korban yang melihat orang tuanya melakukan perbuatan cabul terhadap adik dari anak kandung tersangka. Kakak korban ini usianya berapa, Pak Rapi? Untuk kakak korban usia 7 tahun. Baik, informasinya kemudian juga pelaku ini melakukan perbuatannya karena sudah lama ditinggal oleh istrinya. Betul sekali Mbak Stefani, berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi dari tersangka sendiri mengakui perbuatan tersebut didasarkan atas sudah lama tidak melakukan hubungan badan, di mana status dari tersangka sendiri merupakan status duda sudah kurang lebih 5 tahun. Oke, sehari-harinya apa profesi tersangka ini, Pak? Untuk sehari-hari dari profesi tersangka melakukan seorang nelayan, yang bersangkutan seorang nelayan. Oke, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir korban, Pak. Kondisi terakhir korban pada saat ini yang bersangkutan masih dalam lingkungan keluarga, di mana posisi korban sendiri sudah diamankan oleh pihak keluarga dari pihak ibunya. Oke, dari pengakuan korban, apakah yang bersangkutan mendapatkan intimidasi, pengancaman, bahkan kekerasan lainnya dari ayahnya ini yang sudah dijadikan tersangka? Berdasarkan hasil dari pemeriksaan sendiri, tidak ada sifat kekerasan yang dilakukan oleh dari orang tua korban yaitu tersangka, ya. Tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku maupun korban, apakah aksi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, Pak? Jadi Mbak Stefani, berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, tersangka mengakui perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali, di mana perbuatan terakhir terjadi pada hari Senin 28 Desember 2020. Di mana 3 perbuatan tersebut dilakukan dalam periode 1 bulan, yaitu pada bulan Desember tahun 2020. Oke, ancaman hukuman untuk pelaku, Pak? Untuk ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, Mas Abraham. Oke. Baik, terima kasih AKP Rapi Pinakri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah berbincang bersama kami di Ainus Sore. Pemirsa, setelah menuai kontroversi, Presiden Joko Widodo akhirnya menekan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. PP ini mengatur pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku, dan berikut alur pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah terkait kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam peraturan itu tercantum pelaksanaan kebiri kimia paling lama 2 tahun. Adapun alurnya setelah vonis dibacakan, jaksa segera berkoordinasi dengan institusi kesehatan untuk pelaksanaan penilaian klinis. Penilaian klinis dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan jaksa, dan hasil kesimpulan harus diserahkan pada jaksa maksimal 14 hari kerja setelah pemberitahuan awal. Setelah penilaian klinis dilakukan bagi terpidana yang layak, kebiri kimia akan dijalankan setelah terpidana rampung menjalani hukuman pokok. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh jaksa dan Kementerian Kesehatan. Sementara bagi terpidana yang tidak layak, maka tindakan akan ditunda selama 6 bulan. Setelahnya proses penilaian klinis harus dilakukan kembali. Jika hasil kesimpulan masih menunjukkan terpidana tidak layak dieksekusi hukuman kebiri kimia, maka jaksa akan menyertakan kesimpulan dan pemberitahuan secara tertulis pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Tim Liputan Ainus melaporkan.